Tindakan ini hampir membuat Duoke setengah mati. Kemudian, Raja Lautan Api membuka bajunya. Terlihat barisan pisau kecil Li Feidao yang tersembunyi di dalam pakaian. Dan selanjutnya adalah pembantaian satu arah dari Raja Laut Liar terhadap Duoke. Hanya terlihat Raja Laut Liar membuka semua kekuatannya. Pisau terbang menusuk Duoke dengan gila seperti hujan. Tidak butuh waktu lama, Duoke ditusuk seperti landak. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, Duoke mencoba melarikan diri. Namun bagaimana Raja Laut Liar bisa melepaskannya begitu saja? Terlihat dia melemparkan yoyo di tangannya untuk menjatuhkan Duoke. Namun saat Raja Laut Liar hendak mendekat untuk memeriksa kondisi Duoke, Duoke memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Berusaha menggunakan darah hidung untuk menghalangi pandangan Raja Laut Liar. Namun dia masih meremehkan seni bela diri Tiongkok. Terlihat Raja Laut Liar mengayunkan cambuk panjang di tangannya. Tidak butuh 2,5 detik, Duoke sudah diikat seperti Zongzi. Kemudian Raja Laut Liar mengeluarkan pedang besar 40 meter dari belakang. Dan kemudian tiba saat pengadilan. Melihat pedang besar yang digunakan dengan lihai, Duer langsung kencing tak tertahankan. Hanya melihat Raja Laut mengayunkan pedangnya. Dalam sekejap, di punggung Duer, meninggalkan 2 luka sayatan besar. Saat itu, Duer bahkan tidak memperhatikan rasa sakitnya. Mulai berlari sekuat tenaga. Raja Laut mengejarnya dengan cepat. Di saat genting, Duer mengeluarkan dari selangkangannya. Sebuah granat asap menghilang di tempatnya. Namun saat Raja Laut mendekat untuk memeriksanya, Duer tiba-tiba muncul di belakang Raja Laut, dan menusuknya di titik vital dengan sebuah pisau belati. Dan kali ini Raja Laut benar-benar marah. Duer masih ingin melawan. Namun akhirnya dia malah dipukuli habis-habisan oleh Raja Laut. Namun yang tidak terduga bagi Raja Laut adalah, meskipun Duer dipukuli seperti anjing mati, namun dia tetap keras kepala. Jika begitu, Raja Laut hanya bisa membuatnya putus asa sepenuhnya. Mengerikan. Tapi saat Duer merasa telah kalah, Raja Laut tidak membunuhnya. Karena bagi Raja Laut, Duer sudah tidak berdaya. Tapi siapa sangka Duer masih menyimpan trik. Dia tersenyum tipis. Kemudian dia mengaktifkan bahan peledak yang disembunyikan di dadanya. Namun Raja Laut sudah siap. Dia melompat dan menendang keras mengenai wajah Duer. Kemudian Raja Laut menggunakan teknik bertarung. Serangan berturut-turut. Duer benar-benar terdesak. Namun saat Raja Laut hendak mengakhiri pertarungan, perubahan tiba-tiba terjadi. Ini adalah kali terhebat Raja Laut. Tidak hanya membawa seorang pria berbobot 200 pon. Pria kuat itu berlari liar di atas permukaan air. Dan bahkan sol sepatunya pun tidak basah. Apakah ini yang disebut dengan keterampilan mengapung di atas air? Untuk menyelamatkan Duer yang hampir mati, Raja Laut harus segera menuju rumah sakit terdekat. Dia mengikat Duer di punggungnya dengan pakaian. Dan mulai berlomba dengan kematian. Untuk tiba dalam waktu sesingkat mungkin, Raja Laut menggunakan ilmu bela dirinya dengan sempurna. Dia melemparkan tali yang dipegangnya dan melilitkannya di jembatan. Lalu melompat, menunjukkan keterampilan melompat dan berjalan di dinding. Namun saat dia hendak menyeberang jalan, tiba-tiba sebuah sepeda motor melaju kencang. Di saat genting, Raja Laut mengayunkan tangannya. Seketika aliran udara tak terlihat menembus pengemudi. Kemudian sepeda motor kembali seperti baru dalam sekejap. Namun pengemudi tidak menyadari apa-apa. Setelah meminta maaf singkat, Raja Laut segera pergi. Dengan melihat bangunan kuil hati dewa begitu dekat. Namun, sebuah sungai kecil menghalangi jalan Lai. Untuk menghemat waktu, Lai Hayo memutuskan untuk melompati sungai dengan keterampilan ringan. Diperkirakan lebar sungai ini sekitar 10 meter. Asalkan dia bisa melompat sebanyak 700 hingga 800 kali, seharusnya tidak ada masalah. Selama tidak melebihi 15 meter, seharusnya tidak masalah. Dia sedang melintasi sungai. 2 orang hampir tenggelam. Para teman memancing yang melihat adegan ini terkejut. Untungnya, Lai Hayo akhirnya berhasil mencapai tepi sungai. Setelah mendapat perawatan tepat waktu dari kuil hati dewa, dengan cepat, Duer bangun dari keadaan pingsan. Duer merasa sangat asing dengan apa yang ada di depannya. Saat itu, Lai Hayo datang untuk menjenguk Duer. Setelah sedikit memahami, Duer baru menyadari bahwa dia sudah pingsan selama 2 hari 2 malam. Namun, yang lebih mengejutkan Duer adalah darah yang disuntikkan ke tubuhnya. Semuanya ternyata disumbangkan oleh murid-murid kuil hati dewa.
Setelah mendengar perkataan Lai, Duan Suel terharu sampai tak bisa berkata-kata. Tidak disangka sekelompok orang asing begitu baik padanya. Karena itu, Duan Suel juga memutuskan untuk membalas dengan baik. Tak lama kemudian, Raja Liu kembali dengan sekeranjang hidangan Tiongkok. Lai, kamu benar-benar lembut. Duan Suel sambil makan sambil mengeluh. Tidak disangka manusia bisa berjalan di atas permukaan air. Ternyata Duan Suel sebelumnya masih sadar sedikit. Lai tersenyum polos setelah mendengarnya. Kemudian ia meninggalkan ruangan untuk Duan Suel pulih dengan tenang. Lai. Terima kasih. Setelah Raja Liu pergi, Duan Suel terjerumus dalam pemikiran. Sepertinya dirinya dan Lai pada akhirnya tidak sejalan. Ketika Raja Liu kembali ke ruangan, Duan Suel sudah menghilang tanpa jejak. Sementara itu, Yudi Kemisi sedang melatih banyak murid di kuil Jisin. Namun tak disangka Duan Suel yang terluka parah muncul di sini. Kemudian Duer perlahan mendekati Komi. Kali ini dia datang khusus untuk berterima kasih kepada Dewa Xinhui. Untuk membalas budi menyelamatkan nyawanya, Duer memutuskan untuk menghancurkan Dewa Xinhui dengan tangannya sendiri. Setelah mendengar perkataan Duer, Komi langsung marah. Jika kamu ingin mati, jangan salahkan saya jika kamu tidak diingatkan. Namun tiba-tiba Duer mengusulkan untuk mengganti pakaian. Dia membuka tas yang dibawanya, dan mengeluarkan setelan pemadam kebakaran untuk dipakai. Komi merasa sesuatu tidak beres. Saat hendak menghentikannya, sudah terlambat. Udara seketika tertutup oleh debu. Kemudian Duer menyalakan korek di tangannya. Menyala. Setelah ledakan hebat, Duer pergi dari tempat kejadian seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun ketika dia pikir semuanya berjalan mulus, sebuah sosok menghalangi jalannya. Orang yang datang adalah pendiri Dewa Xinhui, Yudi Dibu. Duka juga tidak membuang waktu. Langsung ingin membunuh orang yang merusak dojonya. Tepat di depan ada sebidang tanah kosong. Keduanya memutuskan untuk menentukan pemenang di sana. Dan Duka menyatakan bahwa apakah Duer masih menggunakan senjata atau bahan peledak, dia akan mengalahkannya dengan tinjunya sendiri. Duer yang merasa dihina langsung marah, dan menyatakan bahwa dia pasti akan bertarung dengan dia secara adil. Namun tanpa disadari bahwa ini adalah jebakan Duka. Duer dengan marah mengayunkan tinjunya menuju Duka. Namun Duka dengan mudah menghalau dengan karate. Duer terkejut. Tidak disangka Duka ini tidak menghormati kode etik bela diri. Bukankah kita sepakat tidak menggunakan karate? Aku sangat mahir dalam karate, mengapa tidak digunakan? Ketika Duer bangun kembali, tidak disangka Keku terluka parah oleh ledakan. Malah duduk di hadapannya. Kemudian Katsuki melepas topinya. Wajah tampan dan gagah Katsuki juga rusak. Namun Katsuki tidak marah dan langsung membalas dendam. Malah dengan tenang bertanya pada Todoroki apakah dia mengakui kekalahan. Melihat Todoroki tetap keras kepala, Katsuki menendang Todoroki hingga terjatuh. Jika tidak mau mengakui, maka Katsuki terpaksa memaksa Todoroki untuk merendahkan diri. Keesokan harinya ketika Todoroki bangun, Katsuki muncul kembali di depannya, dan bahkan menyiapkan sarapan dengan penuh perhatian. Setelah kenyang dan minum, keduanya mulai bertarung lagi. Seperti yang diharapkan, Todoroki kembali dipukul habis-habisan oleh Katsuki. Katsuki memperingatkan Todoroki, pukulan bawah Katsuki bisa menembus 3 lapis papan semen. Sekarang bagaimana kamu akan menjawab? Kamu harus memikirkannya dengan baik. Namun, Todoroki malah perlahan menutup matanya. Kamu benar-benar bodoh. Ketika Todoroki bangun kembali, Keishi sudah tidak terlihat, dan menyuruh orang untuk memberitahu Duer. Pertempuran ini adalah kemenangan baginya. Dan kali ini Duer juga benar-benar memikirkannya dengan jelas. Dia tiba di depan pintu apartemen Keishi, berlutut dan mengakui kekalahan dengan tulus. Pria itu memiliki satu telapak tangan yang tidak seperti manusia, namun bisa dengan mudah mengangkat bola bowling 80 pon. Namun muridnya lebih hebat darinya. Tidak hanya mematahkan satu lengan, tetapi juga menjadikan lengan yang patah sebagai koleksi. Setiap hari akan melihatnya berlatih. Terlihat Liu Longguang meletakkan telapak tangannya di atas kertas putih. Kemudian dengan cepat melemparkannya ke atas. Kemudian terjadi keajaiban dalam sekejap. Kertas putih seperti sulap menempel di telapak tangannya. Terlihat seperti gerakan sederhana. Namun sebenarnya melalui latihan setan yang tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Pertama-tama harus menghadapi kecoa yang akan memakan manusia. Dan kalajengking yang penuh dengan racun. Menimbang dengan proporsi tertentu. Kemudian giling bersama hingga menjadi bubuk. Akhirnya, tambahkan air mendidih 200 derajat dan aduk rata. Lakukan proses yang sama 250 kali untuk menyelesaikan pasir beracun. Dan sekarang kita sampai pada tahap paling krusial. Latihan semacam ini harus dilakukan 2 kali sehari.
Setelah latihan, letakkan telapak tangan yang panas ke dalam urin nenek berusia 80 tahun. Setelah 2,5 menit,